Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Bidang Ketenagaan Dikbud. Yang kami hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan wilayah 1 sampai dengan 13 yang berkenan hadir secara pribadi atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Subag TU Cabang Dinas Pendidikan wilayah 1 sampai dengan 13 atau yang mewakili. Yang kami hormati Kasubag TU di Satuan Pendidikan. Bapak Sekdin, yang kami hormati Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berkenan hadir secara pribadi pada siang hari ini. Seluruh hadirin P3K paruh waktu yang berkenan hadir pada siang hari ini untuk mendapatkan penjelasan. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Pada siang hari ini marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang selalu melimpahkan rahmat karunia-Nya bagi kita semua. Bapak Sekdin yang kami hormati, saat ini memang baru bergabung sekitar berapa itu? 800 orang, karena memang kami infokan seluruh satuan pendidikan kalau bisa hanya satu akun yang pada siang hari ini akan kami berikan penjelasan setelah arahan dari BKD pada pukul 10 tadi siang. Rencana untuk pelaksanaan penyerahan SK paruh waktu itu akan dilaksanakan yang semula hari Jumat tanggal 12 diajukan hari Kamis tanggal 11 Desember 2025 di Stadion Gor Jatidiri, Jatingaleh, Semarang. Untuk selanjutnya mohon arahan Bapak nanti apa yang harus kami tindak lanjuti, waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan para kepala bidang, Bapak Ibu para kepala cabang dinas wilayah 1 sampai dengan 13, yang saya hormati yang dengan hadir, teman-teman para kasubag baik di cabang dinas dan juga di balai, termasuk teman-teman kasubag pada sekretariat yang bersempat hadir, dan teman-teman panitia, staf teknis, ada sekretariat maupun cabang dinas semua saja. Dan tidak kalah pentingnya yang saya hormati, saya banggakan seluruh Bapak Ibu ASN, baik guru maupun teknis, di P3K paruh waktu, P3K paruh waktu pada jajaran di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Yang ini luar biasa, kurang lebih ada 10.360 P3K, ini guru dan teknis, dan ini menduduki rekor tertinggi di Jawa Tengah. Dan semua saja yang tidak dapat saya sebut satu persatu yang berkesempatan hadir secara daring maupun luring. Pertama, kami mohonkan izin Bapak Kepala Dinas tidak dapat hadir secara pribadi menyapa Bapak Ibu semua, karena
pada waktu yang sama tadi sejak jam 1 sudah dengan Bapak Gubernur ini kait adanya dampak dari bencana di Sumatera ya, di Aceh, ini juga warga-warga yang berdampak yang masih kuliah dan sebagainya ini sama Pak Gubernur dikumpulkan dan untuk bisa tetap semangat dan bisa berlanjut di Jawa Tengah. Dan tadi Pak Kadinas bersama Pak Gubernur ke lapangan dan menitipkan salam untuk Bapak Ibu semua, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya Bapak Ibu, tidak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita semua hari ini dapat bersilaturahim, dapat melaksanakan aktivitas tugas kita, dan kami mohon meminta waktu sebentar setelah siang ini pada zuhur untuk berkoordinasi terkait dengan rencana penyerahan SK pada waktu P3K yang rencana akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2025. Ya. Dan alhamdulillah insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang kami hormati, beberapa hal yang perlu kami sampaikan nanti setelah ini teknis kami mohon nanti teman-teman di jajaran induk dan juga seluruh cabang dinas untuk bisa berkoordinasi, berembuk, mencari jalan terbaiknya dan aman, terbaiknya dan aman, jangan sampai nanti menimbulkan masalah. Yang pertama Bapak Ibu seluruh teman-teman Bapak Ibu semua yang sudah berproses penetapan SK paruh waktu baik teknis maupun guru yang kurang lebih ada 10.360 orang, dan mungkin saat ini Bapak Ibu sudah bisa mendownload SK-nya ya, walaupun nanti secara simbolis secara seremonial akan diserahkan di hari Kamis tanggal 11. Selamat ya, selamat untuk Bapak Ibu semua. Secara resmi nanti bergabung di jajaran organik pemerintah provinsi menjadi bagian dari organisasi ini yang dengan status Bapak Ibu P3K. P3K saja dengan paruh waktu nanti mekanismenya akan diikuti sesuai dengan ketentuan. Yang jelas dia juga sudah punya SK dan punya nomor induk P3K, nomor induk kepegawaian P3K. Ini mohon disyukuri ya Bapak Ibu, disyukuri jadi rezeki panjenengan, mudah-mudahan berkah barokah, amin, manfaat. Itu dulu, selamat dan disyukuri. Yang kedua biasanya embel-embele rodo harus catatan. Kalau sudah selamat dan disyukuri, ya, panjenengan kudu istiqomah, ya, istiqomah. Alhamdulillah double. Alhamdulillah sing penempatannya sesuai dengan domisili. Ya. Alhamdulillah yang kedua yang penempatannya masih belum dekat dengan domisili. Ya. Jadi semuanya sudah berproses Bapak Ibu, semua berproses. Untuk penempatan kami pesan jalankan ya, jalankan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan, jalankan. Jadi yang kedua adalah alhamdulillah dan tetap istiqomah, jalankan sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, ya, saat ini bahas teknis besok tanggal 11 sampai Gojali diri bagaimana. Tapi orang bahas Pak penempatanku di sini jauh dari rumah, ya toh. Ini dan sebagainya. Ya. Berarti nanti kita fokus untuk penyerahan SK. Soal hal lain, ya toh, soal dengan domisili jauh, mungkin mapelnya, mungkin nanti masih banyak penempatan di situ, mapel yang sama, ya, artinya ada 0 jam dan sebagainya. Udah itu nanti semua berproses. Silahkan nanti panjenengan Bapak Ibu punya Kasubag TU dan kepala sekolah masing-masing
yang di cabang dinas Balai PT juga punya KTU dan juga kepala unit. Nanti maksimalkan dari proses itu. Berarti berjenjang ya. Sampaikan diskusi, sampaikan nanti telah dari masing-masing pimpinan unit kerja dan nanti alternatif di sini. Okay. Jadi fokusnya adalah bagaimana besok bisa mendatangi undangan bersama dengan Bapak Gubernur, nanti diserahkan di Gor Jati Diri. Terus ya, siji loro telu papat. Siji mau selamat dan disyukuri, kedua ini alhamdulillah dan alhamdulillah istiqomah ya, tempat ini sebabnya dilakoni. Yang ketiga, orang itu bahas soal yang lain kecuali yang besok tanggal 11 kita ke sana. Soal ada hal-hal yang nanti sifatnya personal dan kaitan dengan Bapak Ibu dan sebagainya, silahkan berlakunya ke gubernur. Terus yang keempat Bapak Ibu, kita itu ada 10.360 orang gitu. Pada jam yang sama nanti berkumpul di Gor Jati Diri. Ini bayangke. Ini saya ini soalnya awet bayangke ya. Bayangke bareng-bareng. Ini kira-kira iya 10.000 tekon ning gone 10.300 swidak 10.300 swidak pada hari Kamis dari seluruh penjuru Jawa Tengah nyampe ke Gor Jati Diri nggih. Sing jelas kula mboten saranke jenengan mlaku ya dari omah. Wah, karena itu. Tetap jenengan harus pakai armada nggih. Undangan. Nanti saya nyuwun Bapak Ibu Kacabdin nggih berkoordinasi dengan kepala sekolah itu dirembuk sing apik nanti guidance koridornya nanti Bu Lili akan menyampaikan tanggal kapan sekian nanti rutenya seperti apa, posnya di mana, durasi waktunya seperti apa. Nah, nanti Bapak Ibu di cabang dinas, di satuan pendidikan, di kepala sekolah diundang nggak Ibu? Ini juga diundang. Oh iya, yang saya hormati Bapak Ibu para kepala sekolah ya, SMA negeri dan kantor saya lupa tadi menyebutkan. Ya itu untuk dipikirkan nanti ya, bagaimana jalannya, ya yang jalannya, enak yang di motor, enak yang di kendaraan, APE yang boleh HP bareng-bareng monggo kan itu. Padahal kok ora fokus, misalnya seperti Cilacap nganggo motor, yojo kan, aduh. Anak sing nadar saka endi niku apa yang ada nanti ya Wonogiri apa jenenge Brebes nadar P3K apa skane mudun mlaku saka omah aja engko teko nggone ra iso nampa SK malah nggih kuwi nadare kowe. Yang penting niki tanggal 11 kudu teko nggih, kudu teko dalam keadaan sehat walafiat semua nggih. Keadaan sehat semua. Ya, jadi yang keempat ini koridornya adalah tujuan di Gor Jati Diri tanggal 11 jam 9.10 kayaknya. Terus dipikirkan jalannya ke sini bagaimana, gitu. Kemudian nanti jalannya bagaimana, makanya bagaimana. Pesannya Pak Kadinas, nggak boleh gaduh, nggak boleh ribet, nggak boleh ada masalah, nggak ada nanti viral-viralan, iuran-iuran nggak ada. Yang ada adalah menyelesaikan masalah, pendidikan. Itu koridornya. Terakhir, saya kira dari saya cukup sampai di sini. Nanti dilanjutkan Bu Lili untuk berkoordinasi teknis. Karena yang di sana nanti menunggu di Gor Jati Diri tanggal 11. Mudah-mudahan bisa bertemu semuanya 10.360. Mudah-mudahan nggak ada kendala, semua lancar sampai Gor Jati Diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi selamat untuk teman-teman P3K. Semangat nanti bekerjanya. Soal gaji, soal lainnya nanti diurusi sambil jalan. Yang penting fokus sekarang bekerja. Kemudian tanggal 11 terima SK. Nanti kembali bekerja dengan semangat. Ada masalah, nanti kanal-kanal dari kepala sekolah, cabang dinas sebagainya kita upayakan semaksimal mungkin.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Lulu. Monggo Bu Lulu. Matur nuwun Pak Sekdin yang sudah memberikan sambutan arahan untuk yang P3K paruh waktu besok. Yang pasti wajib hadir semua. Untuk yang kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah nanti dititipkan oleh PNS yang ada di situ ya Pak. Kemarin pesannya dari BKD seperti itu, tidak ada pengecualian. Kemudian setiap cabang dinas sekolah itu juga sudah mendata untuk yang wanita hamil, kemudian yang berkebutuhan khusus dan lain-lain yang membutuhkan fasilitas yang tertentu. Bapak Ibu yang kami hormati, ini di sini ada Pak Nas. Pak Nas, ngapunten, badhe ngendikan Pak Nas. Nggih. Monggo Bapak, kami persilahkan. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang hormati Pak Kadis, yang hormati Pak Sekdin, para kepala bidang, para kepala cabang dinas wilayah 1 sampai dengan 13, Bapak Ibu Kepala Satuan Pendidikan, baik SMA, SMK maupun SLB, dan juga dari P3K paruh waktu yang bisa hadir pada kesempatan hari ini. Yang utama tentunya kita bersyukur syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat limpah-limpahnya kita masih bisa melaksanakan tugas pada hari ini. Bapak yang hormati, mengoptimalkan waktu bahwa rapat pada hari ini seperti disampaikan oleh Pak Sidin adalah bagaimana kita semuanya bisa hadir di lokasi dengan tepat waktu sesuai dengan arahan tertib, tidak ada kendala, semuanya bisa hadir untuk menerima SK paruh waktu, gitu. Nah, ini suatu hal yang sangat perlu kita syukuri bersama bahwa 10.000 besok ini akan menerima SK paruh waktu dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Jawa Tengah. Menggarisbawahi tadi sampaikan Pak Sekdin bahwa hari ini tidak ada diskusi atau terkait dengan penempatan, gitu. Semuanya ini fokus bagaimana koordinasi ini besok bisa hadir bersama-sama dari Cabdin atau dari sekolah, monggo nanti dari Cabdin untuk dapat mengkoordinasikan dengan baik, dengan para sekolah dan juga para ASN paruh waktu. Namun, untuk pasangan besok, misalnya besok ini harus mungkin ada iuran untuk tidak setelah ini bilang wah kita iuran untuk kesana sini, janganlah. Ini untuk kita bersama, gitu. Walaupun panjenengan masih paruh waktu, tapi ini sudah mendapatkan NIP, wajib hukumnya disyukuri, gitu. Disyukuri, dilaksanakan apa yang sudah menjadi keputusan atau ketetapan dari pemerintah baik pusat maupun provinsi. Nah, teknis nanti kaitannya dengan bagaimana nanti tetap nanti yang ke Jatuh Giri untuk sekali lagi untuk tidak membawa mobil sendiri-sendiri. Walaupun panjenengan mungkin punya mobil, walaupun mungkin punya armada sendiri, kami berharap semua bisa terkoordinir karena jumlahnya cukup banyak. Jumlahnya kurang lebih 13.000. Kalau semua bawa mobil sendiri-sendiri, saya yakin GOR Jatidiri tidak cukup. Tidak cukup untuk nampung parkirnya. Maka pada hari ini untuk dibahas bagaimana nanti kaitannya dengan keberangkatan bersama-sama, sekali lagi bersama-sama, gitu, bersama-sama.
Eh, jadi tidak bawa mobil sendiri-sendiri. Sama-sama dikoordinir oleh cabang dengan baik, komunikasi dengan baik, dikoordinasikan agar besok pada hari tanggal 11 semuanya bisa hadir di Gor Jati Diri dengan selamat, dengan aman, tidak ada masalah. Itu harapan kita bersama. Untuk itu, sekali lagi nyuwun bantuan dari teman-teman para cabang untuk bisa mengkondisikan hal ini, termasuk nanti kaitannya dengan hal-hal lain, kena konsumsi dan sebagainya untuk dikoordinasikan dengan baik. Tapi yang pasti kalau konsumsi nomor 16, tapi ya penting juga. Tapi yang penting kehadiran, kehadiran. Nanti siapa yang tidak ada sebagainya harus hadir untuk menerima SK ini sebagai bukti nyata bahwa kita sudah mendapatkan SK dari pemerintah baik Provinsi Jawa Tengah, yaitu kaitannya dengan P3K paruh waktu. Oke. Kaitannya dengan hal-hal lain nanti setelah penerimaan SK kita akan evaluasi, kita akan petakan apa namanya kaitannya dengan mungkin masih ada beberapa hal yang perlu kita evaluasi. Namun kalau sudah tidak ada ya maka tetap itu jalankan sebagai tugas kita dalam melaksanakan tugas sebagai ASN. Oke, demikian Bu Lili. Nanti kaitan dengan teknis, nanti panjenengan bisa sampaikan untuk apa namanya keberangkatan besok pagi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Nasikin yang sudah memberikan arahan juga. Matur nuwun Pak Sekdin. Monggo untuk mengikuti acara selanjutnya. Untuk selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, kami presensi dulu nggih. Cabang 1 sudah hadir belum ini? Cek cabang 1. Sudah ada yang hadir? Raise hand. Buka kamera semua nggih, Bapak dan Ibu nggih. Cabang 1, Mas. Cabang 1 sudah ada perwakilannya untuk memastikan bahwa informasi ini sampai ke cabang dinas dan sampai ke satuan pendidikan. Oke, Bu Angki, matur nuwun udah hadir nggih. Cabang 2. Cabang 2 Mas Ricci, matur nuwun. Cabang 3. Nggih, matur nuwun kompak cabang 3. Selamat siang, hadir semua nggih. Cabang 4. Cabang 4 hadir tapi off kamera. Nggih, lanjut cabang 5. Cabang 5 belum ada yang hadir ini. Cabang 6. Cabang 6 sudah ada yang hadir tapi belum tahu ini enggak buka kamera. Cabang 7. Cabang 7 Solo, J. Ya, sudah ada yang hadir. Cabang 8 Magelang. Cabang 8 sudah ada. 9 Banjarnegara. J. Matur nuwun sudah hadir. Cabang 10 Cabang 10 Banyumas.
10 belum kelihatan. 11. Pak Jat. Cabang 11, Mas. Ada nggih? Cabang 12. Ada nggih, 13. Oke, nggih. Semua cabang sudah hadir. Selanjutnya, yang pertama Bapak dan Ibu kami sampaikan bahwa tadi yang dihentikan Pak Sekdin bahwa ini tidak boleh bertanya yang lain, tapi secara teknis ini untuk yang penyerahan SK di Gor Jatidiri Semarang. Yang pertama, undangan itu untuk seluruh ASN, non-ASN yang untuk mendapatkan P3K paruh waktu. Ya, semuanya harus hadir, tidak ada pengecualian. Semuanya hadir, nggih. Terus kemudian yang kedua, semuanya tidak boleh menggunakan pribadi, harus berbarengan karena mengingat tempat parkir yang ada di lokasi. Yang ada di lokasi itu 13.000 sekian, yang di tempat kita ada 10.363 P3K paruh waktu. Jadi kami harapkan Percapdin itu sudah ada beberapa bis yang akan dinaiki oleh teman-teman yang P3K paruh waktu, kemudian nanti masuk ke Gor Jatidiri ini sudah dipantau oleh Dishub dan akan diatur posisinya parkirnya di mana saja. Nggih, ini untuk yang luar kota, nggih. Kalau cabang dinas nanti juga cabang dinas wilayah 1 khususnya, itu kan masih di Kota Semarang. Nggih. Iya, maksudnya cabang dinas pendidikan wilayah 1 kan di Kota Semarang. Nah, kemudian Bapak dan Ibu untuk pakaian peserta itu menggunakan atasan putih lengan panjang dan bawahnya celana panjang warna hitam. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu. Karena mengingat tempatnya di tribun, ada yang di atas, nanti ibu-ibu tidak bisa memilih yang di bawah, tapi itu sudah ada urutan. J. Kemudian untuk yang berhijab, khususnya ibu-ibu, itu menggunakan kerudung warna hitam. Kemudian sepatu diharapkan membawa sepatu yang tidak high heel atau yang tidak tinggi. Jadi pendek saja karena mengingat nanti naik turun tribun mencari tempat duduk. Kemudian untuk pembagian tribun utara dan timur itu untuk peserta yang dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Kemudian untuk yang tribun barat nanti untuk OPD lain. Nah, untuk cabang dinas nanti tempatnya di situ, kemudian yang khusus UPT, balai, yang TBJT, BPTIK, kemudian museum, dan dinas induk, nanti tempat duduknya juga disendirikan. Nah, kemudian teknis di lapangan yang tadi juga sudah dipaparkan oleh BKD bahwa nanti Dinas Pendidikan ada koordinator lapangan 1, kemudian ditambah yang kami tunjuk adalah Pak Agus Kumoro, sudah kenal semua koordinator lapangannya, nanti dibantu dari bidang ketenagaan. Bidang ketenagaan nanti juga ada beberapa teman yang akan mendampingi Mas Kumoro di Gor Jatidiri, khususnya untuk mengatur kedatangan dari teman-teman cabang dinas yang mengawal untuk P3K paruh waktu masing-masing cabang dinas. Nah, untuk detailnya bagaimana pengawalannya dari datang, kemudian registrasi, duduk, kemudian sampai selesai acara, nanti akan disampaikan oleh Pak Kumoro. Atau selanjutnya waktu kami sampaikan Pak Kumoro, silakan. Terima kasih
yang kami hormati Kepala Bidang Ketenagaan Pak Nasuddin, Bapak Pajak dan Dinas, Kepala UPT atau yang mewakili, teman-teman semua dari Satuan Pendidikan dan teman-teman P3K Parwaktu. Baik, kami akan menjelaskan secara teknis tentang pelaksanaan penyerahan SK. Ini rencana mudah-mudahan tidak berganti deh. Pelaksanaan besok hari Kamis jam 8 itu undangan sudah harus siap di tribun di stadion. Open gate mulai jam 6 gitu, stadion Diadu Gede. Kemudian untuk khusus dinas pendidikan kita berjumlah P3K 10.360 P3K Parwaktu. Kemarin sempat ada angka 10.367 karena mengundurkan diri dan tidak aktif, ternyata tidak aktif di satuan pendidikan, sehingga jumlah total saat ini 10.360 P3K Parwaktu. Kemudian pembagian tribun nanti kita untuk dinas pendidikan, khusus dinas pendidikan di tribun utara dan timur deh. Bawa lagi Mas. Next. Nah ini Bapak Ibu, kita dapat tribun utara itu jumlah kursinya ada 3.860, kemudian timur ada 6.728. Ini kursi bagi kursi disabilitas ada 8 ya. Nanti untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus nanti bisa kita arahkan ke kursi itu. Nah ini Bapak Ibu pembagian kursi tribun ya. Ini untuk Dinas Induk, Cabdin, dan UPT. Kemudian satuan pendidikan di cabang dinas 1 sampai dengan 7 itu ada di tribun utara. Kita masih spelling, masih tinggal sisa kursi 91 nih. Terus kemudian satuan pendidikan di Cabdin 8 sampai dengan 13 beserta guru. Nah ini guru kita pisahkan juga. Ada di tribun timur, sisa kursinya masih ada spelling 137. Nah ini di atas tadi ada gambaran tentang tribun ya. Nah itu nanti masing-masing pendamping kami nanti nyuntulung standby semua di pintu masuk sambil mengarahkan nanti dari Cabdin mana, kemudian guru atau teknis bisa diarahkan ke tribun sesuai dengan pembagiannya. Iya, tribun utara dan timur dulu. Nah kemudian ini pintu masuk Bapak Ibu jangan salah nih, nanti pintu masuk semua melalui Jalan Semeru Raya yang samping Komplek Kapol itu. Ini ada denanya, ada jalan foto jalannya itu, nanti Bapak Ibu jangan keliru yang di Karangrejo nih. Kalau di Karangrejo itu nanti untuk pintu keluar supaya nanti tidak terjadi kredit di jalan. Nah ini gambarannya untuk pintu masuk. Jadi Jalan Semeru itu ada di Sultan Agung ya, Jalan Sultan Agung. Nanti kalau dari arah Jatingaleh berarti ke kiri, kalau dari arah Tugu Muda atau Karyadi itu kanan jalan. Bawa lagi Mas. Nah ini untuk pintu keluar semua melalui Jalan Karangrejo Raya nggih. Nah ini bukan lagi ke Telaga Bodas nih, sudah dialihkan. Itu nggak melalui Telaga Bodas, tapi melalui Karangrejo. Jalur keluarnya. Jadi sebenarnya Telaga Bodas. Nah ini ada fotonya itu tembusnya ke Jatingaleh, di PLN Jatingaleh nggih. Itu untuk pintu keluar. Nggih, itu nanti tembus ke PLN, kemudian ada flyover Jatingaleh di situ. Nah ini arus lalu lintas, begitu Bapak Ibu nanti masuk, beloknya ke kanan, jangan ke kiri. Kalau ke kiri nanti kalau di kanan ini buat satu arah. Tapi pasti lalu lintas di sana padat sekali. Jadi begitu masuk di pintu masuk itu ada patung, berarti dengan nanti beloknya ke kanan. Kalau seandainya nanti ada tempat parkir, monggo bisa parkir di kantong-kantong parkir yang telah disediakan. Kalau tidak, masih ada alternatif kantong parkir di luar stadion sudah disediakan oleh Dishub Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah. Lagi Mas. Ini kantong parkir komplek itu ada sebelah timur laut stadion. Kemudian ada di sebelah barat stadion dan sebelah barat daya gor. Nah ini daya tampungnya Bapak Ibu kemarin sudah kita data cabin-cabin yang sudah masuk berapa. Jadi kita punya estimasi berapa bus yang bisa masuk, mobil atau motor yang bisa masuk, yang tidak masuk berapa. Nanti kita bisa perkirakan. Dan nanti kalau sudah penuh daya tampung parkir di stadion, Bapak Ibu bisa parkir
di luar komplek. Nah ini ada daftar parkirnya, Bapak Ibu bisa parkir di BBJ Provinsi Jawa Tengah, Wondoria, Jalan Singamangaraja, TBRS, itu Taman Budaya Raden Saleh, ada di Sriwijaya, PRPT, dan Jalan Dr. Cipto. Nah ini maksudnya Bapak Ibu, mungkin kalau Bapak Ibu nanti bawa sopir atau apa, monggo bisa diparkir di sini. Jadi bisa antar jemput saja. Nanti begitu Bapak Ibu masuk, di drop, setelah itu nanti sopirnya bisa, kalau memang penuh parkirannya di komplek, nanti yang derek itu bisa parkir di kantong parkir di luar komplek, di BBJ, di Wondoria, Jalan Kinerja, TBRS, itu ada di Sriwijaya, PRPP, atau Jalan Dr. Cipto. Ini yang sudah diverifikasi bisa untuk jadikan parkir. Nah ini disarankan Bapak Ibu menggunakan transportasi online yang Kota Semarang, khususnya. Nah, Gojek, Grab Motor untuk mengurangi kemacetan. Nah, Bapak Ibu nyuntulung, ini kita sudah bagi tugas, pembagian tugas, sekretariat, ini kita menuju koordinator lapangan dan pendamping P3K paruh waktu teknis di Dinas Induk dan UPT. Jumlah sesuai kebutuhan, nanti kita share nama-namanya ke Bapak Ibu semua. Kemudian, yang kedua, mencetak surat keputusan P3K paruh waktu tahun 2025 di Dinas Induk dan UPT itu menjadi tanggung jawab sekretariat. Kemudian yang ketiga, menunjuk 3 orang P3K paruh waktu sebagai koordinator di masing-masing subbagian. Tapi nanti kita nyuntulung dari program, keuangan, dan UMPEK untuk mengirimkan perwakilan P3K paruh waktu untuk dijadikan koordinator. Yang kedua, bidang dan UPT, kami nanti nyuntulung juga menunjuk 1 orang P3K paruh waktu sebagai koordinator di bidang atau UPT. Terus ketiga, bidang ketenagaan Dikbud. Tugasnya nanti kami nyun bantuan menunjuk ASN sebagai pendamping P3K paruh waktu tahun 2025 untuk khusus guru. Jumlah nanti kami bisa disampaikan ke kami jumlahnya berapa, berikut nomor kontaknya. Terus cabang dinas pendidikan, yang pertama nanti tugasnya mencetak surat keputusan P3K paruh waktu tahun 2025 di cabang dinas pendidikan dan satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB. Terus yang kedua, menunjuk ASN sebagai pendamping P3K paruh waktu teknis di kantor cabang dinas pendidikan dan satuan pendidikan negeri. Nah ini nanti untuk pendampingnya kami nyuntulung 1 orang per kabupaten kota, nanti untuk memudahkan pengendalian. Yang ketiga, menunjuk 1 orang P3K paruh waktu sebagai koordinator di kantor cabang dinas pendidikan. Jadi nanti pada waktu di cabang dinas, kami nyuntulung nanti cabang dinas tunjuk 1 orang sebagai koordinator. Ya. Yang kelima, untuk satuan pendidikan negeri, kami nyuntulung nanti menunjuk 1 orang P3K paruh waktu sebagai koordinator di sekolah, baik guru maupun teknis. Nanti kalau guru kalau sudah sampai ke stadion, nanti monggo bisa diserahkan ke pendamping dari bidang ketenagaan supaya diarahkan ke tribun mana sesuai pembagian tadi. Terus kemudian yang keenam, P3K paruh waktu guru tahun 2025 yang dari R1 dan R5 ini, R1D dan R5. Kami nyuntulung menunjuk masing-masing 1 orang P3K paruh waktu guru sebagai koordinator. Kami sudah punya kontaknya 1 orang masing-masing. Nanti kami hubungi bisa ditunjuk sebagai koordinator. Terus kami jelaskan pula ini, kami rinci tugas koordinator lapangan. Yang pertama, bertanggung jawab atas kehadiran seluruh paruh waktu tahun 2005 di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua, memastikan pembagian kursi seluruh P3K paruh waktu tahun 2025. Ketiga, mengkoordinir layanan administrasi kepada seluruh P3K paruh waktu tahun 2025. Tugas pendamping tadi yang dari bidang, sekretariat, UPT, kemudian dari cabang dinas. Yang pertama, mengecek kehadiran P3K paruh waktu tahun 2025 sesuai pembagian tugasnya dan dilaporkan kepada koordinator lapangan. Nanti kami nyuntulung mana yang hadir luring dan daring yang terkendala. Misalkan nggak bisa hadir luring karena kendala sesuatu hal, semua wajib datang. Tapi apabila nanti ada kendala, apa yang bersangkutan, entah itu habis melahirkan atau apa, kami dilaporkan siapa saja nama-namanya dan siapa juga nanti P3K paruh waktu yang disabilitas, karena nanti
kursinya beda dengan yang lain ya. Nanti kita dekatkan dengan fasilitas kesehatan supaya nanti tidak kesulitan. Kemudian tugas kendang yang kedua adalah mengarahkan P3K paruh waktu tahun 2025 ke tribun yang telah disediakan sesuai wilayahnya. Yang ketiga, memberikan layanan administrasi P3K paruh waktu tahun 2025 sesuai bagian tugasnya. Terus tugas koordinator, nah ini tugas koordinator yang ada di sekolah tadi ya, Subak juga ada tadi. Yang pertama melaporkan kehadiran P3K paruh waktu tahun 2025. Kami nyuntulung banget ini gak ada ke depan ya tugas koordinator ya. Dicatat nanti siapa yang hadir di sana. Kemudian yang terkendala kesehatan siapa saja. Terus yang kedua menyiapkan administrasi yang diperlukan. Ya, nanti administrasi yang diperlukan apabila nanti ada SPPD atau apa nanti segala macam, monggo nanti kami nyuntun tugas koordinator untuk memfasilitasi ya. Nanti bisa diserahkan ke pendamping atau korlapnya supaya nanti bisa terselesaikan. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, monggo kami buka ruang diskusi apabila ada pertanyaan. Monggo kami persilakan bisa resen. Nanti daftar hadir bisa dibuatkan barcode. Izin bertanya, Pak. Dibuatkan barcode ya. Nanti daftar hadir kita buatkan barcode ya. Ya, izin bertanya. Share barcode sebagai daftar hadir. Nanti kita pasang di bisa. Iya gambar. Nggak usah ditempel ya. Nanti kita berikan. Nanti dibawa oleh korlap dan pendamping ya di stadionnya. Nanti bisa scan barcode di sana sebagai bukti panjenengan hadir. Jadi jangan khawatir, kita nggak pakai fisik, jenengan harus pulpen segala macam tanda tangan. Nanti bisa pakai barcode daftar hadir. Izin bertanya, Pak. Monggo, dari mana ini ibunya? Dari SMA Negeri 1 Petarukan Pemalang, Pak. Halo? Ya, monggo Bu, sampai terdengar Bu. Oh ya. Ini Pak, ini beberapa rekan kami itu ada yang sedang hamil, apakah harus hadir atau tidak? Hamilnya berapa bulan Bu? Satu tadi menyatakan 5 bulan, ini ada 2, satunya saya tidak tahu. Ya kondisinya bagaimana Bu? Masih memungkinkan nggak Bu? Ada surat dokter aja Bu, ada sehat. Oh gitu, ini pertanyaan dari rekan tadi, kebetulan rekan dari KS sekolah lain. Saya tanya tadi 5 bulan, tapi kondisinya saya belum tahu. Misalnya kondisinya tidak memungkinkan, apakah diizinkan tidak hadir? Nih, tapi kita utamakan wajib ya Bu, wajib dulu hadir ya Bu. Oh, iya. Nanti seandainya memang yang bersangkutan kondisinya tidak memungkinkan, nanti kita nyusun surat dokternya. Oh gitu. Gitu ya Bu. Terima kasih Pak. Nanti konfirmasi Bu, koordinatornya diatur nanti menunjuk satuan pendidikan koordinatornya siapa. Oh ya. Iya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Monggo yang lain. Nah, Mbak Angki, resen Mbak Angki. Saya bertanya terkait konsumsi ini Bu Lili. Kan kemarin sudah pembagiannya sudah 12 cabin di mana cabin satu kan berarti Kap Semarang, Demak dan Salatiga. Nah, ini terkait konsumsi yang akan kami koordinasikan ke sekolah-sekolah. Ini juga mungkin perwakilan dari cabin lain juga pada bertanya Bu, karena di cabin sudah tidak ada anggaran makan minum. Jadi misalnya kami mau koordinasi ke sekolah-sekolah dan mungkin juga ini ada sekolah-sekolah, apakah tadi Pak Kaddinas menyampaikan di Zoom pagi hari bahwa tidak boleh ada pungutan. Dan sedangkan kalau di sekolah misalnya usulan kami sih Bu, nanti monggo disepakati bersama-sama. Kalau dari sekolah itu nanti seperti menyenaki sendiri-sendiri Bu. Jadi misalnya sekolah nih SMA 1 Semarang ada 10 P3K per waktu, itu nanti
bawa 10 snack, nanti di SMA 2 itu 20.000. Mohon petunjuk terkait dengan konsumsi, karena memang anggaran kami tidak ada, dan snack kami total 630 di Capit 1. Ibu matur nuwun. Matur nuwun Bu Angki. Ini memang sensi untuk dijawab di sini Bu. Nanti kita rapat sendiri antar cabang dinas nggih. Menurut Oke, arahan dari pimpinan. Ngaten nggih Bu Angki nggih. Matur Nah, nuwun. untuk selanjutnya nggih nyuwun tulung Bu Angki untuk yang pra acara nggih nanti dipastikan nggih yang durasinya tadi. Berapa menit, kemudian Untuk- tariannya apa, mungkin ada sinopsisnya dan seterusnya. Jadi sambil nanti berproses H-1 sudah ada rundown acaranya, nanti bisa kita sampaikan ke DKD. Ngaten nggih Bu Angki nggih. Oke, untuk yang tari SMK 11, untuk yang vokal bisa SMA 4 dan SMA 1 Ungaran, Nggih. yang menang FL 2N. Oke. Ya, matur nuwun nanti akan kami tambah sekalian dengan organ tunggal. Nggih, dari museum. Museum ada yang rawuh ndak nih ya? Ada. Yang rawuh sih ndak di museum. Oh, Aldi. Mas Aldi nggih. Mas Aldi nanti matur ke Bu Wulan atau nanti juga Bu Lili akan menghubungi Pak Giarto bahwa nanti nyuwun tulung Pak Salek untuk bisa hadir membawa orjennya sekalian untuk praacara nggih. Ya, makasih Mas Aldi nggih. Ya. Lanjut. Mohon izin bertanya. Monggo dari mana ini? Iya, dari SMK Negeri 2 Temanggung, Bapak. Oh iya, oke, monggo. Iya, mohon izin bertanya tadi mengenai dress code untuk pakaian atas putih bawah hitam. Apakah untuk putri diperkenankan untuk menggunakan rok? Karena menurut saya dalam keseharian kami baju kerja kami menggunakan rok. Boleh. Ya, tidak menggunakan celana. Gimana saya Ya, kalau itu boleh Bu. Yang penting dalamnya masih ada lagi ya. Jangan sampai nanti pakai rok ternyata langsung mohon maaf ya langsung dalemannya kelihatan dari bawah Bu. Ya nanti didobeli. Iya, didobeli supaya kan karena tribun kan di atas nih. Di atas nanti kelihatan dari bawah jadi nanti didobeli. Iya, terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum. Nah ini untuk pakaian atasan harus lengan pendek atau panjang ya monggo. Kalau berijab kan biasanya lengan panjang atau lengan pendek ada terusannya dalamnya monggo lah. Kalau itu yang penting atasan putih bawah hitam. Jadi ini apakah ada Ibu talibangan untuk peserta atau pengenalan dari masing-masing cabin? Untuk dinas pendidikan dawuh dari pimpinan pakainya pipa merah putih nggih. Semuanya dari dinas pendidikan dan kebudayaan. Itu nggih, nanti pakai pita merah putih nanti bisa dipeniti atau apa gitu lah. Dipakaikan yang rapi gitu. Jadi kelihatan oh ini peserta di dinas pendidikan gitu. Monggo ada lagi? Oke, non sewu Mas Kum. Dari Capin 9. Ini izin menyampaikan terkait bahwa tugas cabang dinas nantinya adalah mencetak SK dan mendistribusikannya. Kapan kami mulai bisa mendapatkan satu nominatifnya, kemudian SK PDF-nya untuk kami cetak di cabang dinas. Seperti itu, Mas Kum.
Oke. Kalau info SK Mas Parno kita belum dapat Mas, nanti share-sharean dari BKD. Karena ini nanti kita sewu, setelah ini nanti kita harus ada verifikasi lagi nih. Ini kan kita dapat data dari BKD. Sekalian momennya pas ini kita klarifikasi nanti yang mengundurkan diri atau tidak ngisi daerah Mas. Jadi kita masih ada sekitar 40-an yang kita klarifikasi ke panjenengan nanti ke cabang dinas dan sekolah. Setelah ini nanti, tapi tetap dalam forum Zoom ini sekalian kita klarifikasi ke sekolah nanti. Nanti kita share datanya orang-orang ini nanti. Terima kasih Mas Kum. Monggo, dari mana lagi? Ada lagi? Tanya Mas Kumoro, Dari mana ini? SMK Negeri 4 Sukoharjo. Oke, monggo Pak. Ya, terkait akses masuk, apakah tidak ada ID card atau semacam tanda pengenal untuk masuk ke stadion, dan jika memungkinkan nanti apakah dibagi untuk pintu keberapa, nanti di Capdin 7 misalkan masuk lewat pintu 1 atau pintu A begitu Mas Kumoro. Terima kasih. Dari Sukoharjo nih ya. Tadi kan pintu masuknya 1 ini Pak, kemudian pintu keluar juga di belakang 1. Ini mohon maaf dari BKD kemarin keterangannya, nanti kan menggunakan armada kan jadi 1 misalkan bawa bis. Kemudian di bisnya itu ditulis saja Disdikbud, kemudian nomor bisnya kalau memang ada 1 berarti nomor bis 1, nomor bis 2 dan seterusnya. Kemudian ditulis saja P3K paruh waktu gitu, nanti masuk di situ. Jadi sudah kelihatan, kemudian juga nanti dari cabang dinas sudah mendata bahwa bisnya itu yang dipakai nomor polisinya juga diinfokan ke kami. Jadi Disdikbud itu akan mengawal dari arah rute penjenengan itu lewatnya mana, kemudian pintu masuknya mana. Kalau sudah ada tulisannya di kaca depan atau kaca belakang itu rombongan memang dari Sukoharjo, dari Dinas Pendidikan, nanti bisa langsung masuk Pak. Kami komunikasikan gitu. Makanya di sini kami perlu kebersamaan biar tidak satu-satu, tidak diperbolehkan membawa kendaraan sendiri-sendiri. Jadi harus rombongan mengingat tempat parkirnya juga terbatas. Ngaten nggih Pak dari SMA Sukoharjo. Oke, sudah cukup? Nah, ya, monggo Pak, silakan. Izin Bu Lili dari cabang Dinas 6. Yang pertama terpantau dari paparan slide tadi kan cabang dinas di Tribun Utara. Sehingga nanti izin kita juga menunggu untuk kelancaran kegiatan besok selain Mas Kumoro, kontak person teman-teman koordinator lapangan yang lain guna kelancaran koordinasi. Yang pertama. Yang kedua, untuk pendamping, izin untuk pakaian apakah disamakan dengan peserta atau mengikuti kedinasan. Yang kedua. Yang ketiga, semisal nanti teman-teman dari satuan pendidikan membawa surat tugas SPPD, itu juga membutuhkan persiapan dari teman-teman dinas induk untuk tanda tangan asman maupun stempel. Mohon juga menjadi perhatian. Kurang lebih itu Bu dari kami, matur nuwun. Matur nuwun Pak. Untuk yang pertama, tadi untuk tempat duduk di Tribun Utara dan seterusnya, nanti ada koordinator lapangan, kemudian juga ada petugas pendamping yang ada di sana. Yang penting, yang pertama itu data dari penjenengan. Data dari penjenengan sudah tahu jumlah sekolahnya, per sekolah itu paruh waktunya berapa, namanya siapa, dan seterusnya. Kemudian direkap oleh cabang dinas, berapa armada yang dibutuhkan. Membutuhkan bis berapa, kemudian juga sudah pesan bis, kemudian juga nomor polisinya berapa, sudah diinfokan ke kami. Data sudah masuk belum, G? Izin sore ini Bu, sebenarnya dari kemarin kita data, tetapi izin sebagai
Itu data sementara yang kita miliki. Fix sore malam hari ini Bu, kita clearkan untuk Capdi 6 gitu. Ya, matur nuwun. Data semuanya akan kami tunggu sampai dengan hari ini pukul 23:59. Siap. Untuk selanjutnya, khusus untuk Dinas Pendidikan menggunakan tanda pita merah putih itu ada ya, pita yang sudah ada warnanya merah putih sekaligus, nanti kita tempelkan di dada kiri, ya begitu. Dada kiri. Dada kiri, Kemudian untuk SPPD akan dilayani oleh teman-teman kita yang di Dinas Induk. Jadi cabang dinas nanti mengkoordinir, dikumpulkan semua, kemudian diserahkan ke salah satu petugas. Nanti akan kami infokan selanjutnya, Pak. Kemudian ada lagi apa tadi, Pak? Sudah semua terjawab. Untuk pakaian teman-teman pendamping Ibu, untuk pakaian yang dari cabang dinas yang tidak menerima SK, kami nyuwun tulung pakaiannya PDH pada hari itu. Karena ini hari Kamis, tidak menggunakan pakaian kebaya atau tradisional, berarti pakaian pendampingnya batik. Itu nggih, Pak nggih. Siap. Oke, matur nuwun. Matur nuwun. Ya. Kami share ya yang sudah mengirimkan data armada yang sudah mengisi. Kabin yang sudah ngisi, yang belum mana? Statusnya apa? Peserta nanti Mbak Ruth koordinator teman-teman P3K-nya. Kan harus dibentuk juga koordinator. 1. Oh. Pak Wagimin unmute dulu. Oke, matur nuwun. dulu. Nah ini Bapak Ibu yang sudah ngirim nggih. Tadi satu udah ngirim kemarin. Belum diinput ya berarti sama kita ya. Nanti Cabi 1 bisa dikirim, bisa diinput. Tidak tuh udah diinput Pak Cabi 1. Tidak ya. Belum diisi tapi Bu. Nanti kita isi. Yang belum, Cabdin 2 belum ngirim. Cabdin 2. Belum ya. Oh, sudah. Yang belum Cabdin 5. Cabdin 5 belum. Cabdin 5. Terus kemudian Cabdin 9. Sudah, Cabdin 9 sudah ya. Sudah. Cabdin berapa sih? Oh, Cabdin 5 yang belum. Cabdin 5, terus kemudian dua lagi Mas. Oke. Jadi Cabdin 5 yang dikirim ya. Cabdin 11 belum ada Natalnya ini. Nah, itu Cabdin yang belum dan sedang ya. Nanti kalau ada apa pembaruan, apa update data, kami nanti dihubungi. Paling lambat sebenarnya ini tanggal jam 14 dari BKD. Kami ingin tolong ya. Nanti jam 13 sudah selesai, jam 15 sudah selesai untuk laporan armada yang akan nanti masuk ke Jatidiri. Oke, selanjutnya monggo pertanyaan. Kami nyuntulung yang sudah terjawab, ampun tanyakan lagi nggih. Bapak dan Ibu, kami sampaikan kemarin ada larangan-larangan selama di Stadion Gor Jatidiri. Yang pertama itu tidak boleh merokok di dalam. Itu ada larangan seperti itu. Nah, padahal jeda waktu yang datang dahulu, kemudian sampai acara formalnya itu mulai, kelihatannya berkisar sekitar 2 jam. Nah, 2 jam itu memang di situ ada pentas musik, ada tari, kemudian kami mohon untuk bapak-bapak yang biasanya merokok itu usahakan kalau bisa jangan merokok di dalam. Tapi kalaupun harus merokok keluar itu tidak harus di luar terus. Jadi, kami membatasi itu keluar masuknya itu nanti kan membuat kita riuh susah. Jadi. Kemudian ada lagi
pengaturan kalau konsumsi masih diperkenankan asal sampahnya bisa dikoordinir atau lebih baik. Nah, monggo ini nanti kalau ada konsumsi masing-masing koordinator yang di cabang dinas maupun di sekolah, kami juga nyun tulung itu bisa mengendalikan sampah yang karena ada konsumsi yang dibawa. Nggih. Ini peraturan penonton selama pertandingan sepak bola. Lah, diusahakan ini seperti larangan-larangan pada waktu kita menonton bola karena memang jangka waktunya memang panjang. Coba dibacakan Mas Bung, tulisannya kecil-kecil gitu. Ya. Oke, ini kami bacakan deh peraturan dalam stadion. Jadi nggak jauh nanti ketika kita masuk di stadion deh. Kami nyentolong Bapak Ibu semua sekarang sudah menjadi ASN. Jaga betul nama baik Dinas Pendidikan dan Pemprov Jateng. Yang pertama ini kami bacakan. Nanti Bapak Ibu kita share nanti materinya, Bapak Ibu bisa meresani. Nah, ini wajib memiliki tiket masuk yang sah. Ini nanti nggak usah. Yang sesuai dengan zona tertentu nggak usah ini. Nomor kursi nggak usah, nanti acak. Nah, ini dilarang membawa senjata tajam, minuman keras, narkoba, petasan, kembang api, flyer, laser pointer atau barang berbahaya lain. Dilarang membawa botol kaca, kaleng, dan benda keras yang dapat membahayakan. Nah, ini dilarang memprovokasi, menghina, atau melakukan tindakan rasisme, diskriminasi, dan kekerasan dalam bentuk apapun. Wajib menjaga ketertiban dan keamanan selama berada di area stadion. Tidak diperkenankan melempar benda apapun keluar lapangan atau tribun. Dilarang turun ke lapangan tanpa izin panitia atau petugas keamanan. Wajib menjaga kebersihan stadion dengan tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ini nanti yang botol plastik, kemudian nanti kalau ada konsumsi snacknya, nyun tolong jangan ditinggal di stadion. Dimohon nanti dibuang di tempat yang semestinya. Kalau di stadion nggak ada tempat sampah, berarti panjenengan harus bawa keluar ke tempat sampah, jangan ditinggal di stadion. Nah, ini yang terus semua sampah dibuang tempat sampah ini tadi yang saya matur. Dilarang melempar sampah ke lapangan. Nah, ini penonton wajib membawa kembali sampah pribadi, nggak boleh tempat sampah penuh. Dilarang merusak fasilitas kebersihan seperti tempat sampah dan papan himbauan. Menghormati penonton lain, pemain, wasit, lain tadi. Menghormati peserta lain berarti ini, ya kan? Nah, tidak membawa serta menyalakan atribut terlarang seperti flyer, smoke bomb, bom asap atau bom asap. Mematuhi arah petugas dan panitia yang bertugas. Ini larangan gitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini sekalian kami nanti konfirmasi nggih, ada berapa tadi? Iya. Nah, ini hari ini nyun tolong masih catat sekalian Mas, koordinator lapangan. Dibuatkan pola seperti ini. Enggak maksudnya itu tadi ngerti. Ya. Berarti mati guys. Dan ini
Udah ini, Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi, dibuka lagi. Sebelum nanti kami share datanya yang kemarin kita butuh verbal nggih. Ada sekitar 40-an lebih. Dari SMA Negeri 1 apa ini? Mana itu yang gambar apa? Ah. Nanti kami share Google Form-nya nanti untuk petugas pendampingnya ya. Pendamping dan koordinator. Sebelah Mas lagi nih siapa? Sedai. Oh, Berina. Halo, selamat siang. Nggih, selamat Halo, siang Mbak. Bu Lili dan Mas Agus Kumoro. Izin untuk bertanya, untuk yang di Dinas Induk itu nanti kita sepakat bareng-bareng atau tetap dikoordinasi per bidang? Untuk Kalau yang teman-teman yang di Dinas Induk, Ibu. bareng-bareng nggak apa-apa Mbak. Oke. Berarti nanti dari Bareng, UKA nggih, nih, tapi kita kan bisa memfasilitasi kan ada yang mobil-mobil di Dinas Induk. Nggih. Kalau ada teman-teman memang bisa membawa kendaraan sendiri itu kan lebih baik. Nggih. Nanti dikoordinir sendiri di internal kita ya. Oh, nggih, Ibu. Matur nuwun. Iya, nggih. Pak Wagimin ada lagi yang perlu ditanyakan? Masih Silakan. resen Mas Agin. Izin Bu, Mas Gumoro matur nuwun, konfirmasi saja. Tadi di tampilan slide yang kami cermati di Tribun Utara itu untuk Capdin 6 terdata 697. Sedangkan di data total Capdin 6 itu ada kurang lebih 1009. Apakah nanti 1009, guys? Dan nanti apakah tempat duduknya antara guru dan teknis itu dipisah ataukah dijadikan satu? Mas, jenengan kan ada gurunya, Mas. Ini gurunya data pisah. Oh, dipisah. Ya. Nah, ini guru data pisah sama gurunya. Siap. Nanti jenengan dari satuan pendidikan yang guru itu nanti langsung ada teman-teman dari bidang kendaraan yang karakan. Nah, ini guru. Siap. Oke, terima Mas, kasih. itu kan ada 697 ada gurunya juga jenengan. Iya, betul. Ini gurunya nanti sendiri, Mas. Nah, ini di Tribun Timur. Nanti pendampingnya dari teman ketenagaan nanti jalan di stadion. Jadi nanti koordinator masing-masing di sekolah dan cabangnya nanti menyerahkan ke teman-teman bidang ketenagaan itu diarahkan ke Tribun Timur, Mas. Siap. Yang guru. Ya. Terima kasih Dan. Siap. Tadi sempat kami kok datanya selisih kami cek-cek, kemungkinan yaitu antara teknis dan guru dipisah tribunnya. Terima kasih sudah terjawab. Matur nuwun, Mas. Siap. Bapak Ibu, selanjutnya kami cek nih. Ini kemarin kita dapat data dari BKD yang mengundurkan diri, tidak aktif dan lain-lain meninggal dunia. Ini tolong Mas Wahyu, Excel-nya Mas. Nah, ini Bapak Ibu, kami mau klarifikasinya ini. Nah, ini yang tidak mengikuti proses tahapan pendidikan tidak mengisi daerah kami anggap gugur, nih. Yang selain itu Mas Wahyu, yang tidak mengisi. Iya. Di
selain tidak ngisi daerah. Nah, ini dari mana ini selain? Nih, Bapak Ibu, ini kami share datanya, kami nyuntung klarifikasinya nggih. Ini data-datanya bisa data tersebut kami share di kolom chat. Nanti kami nyuntung klarifikasinya nggih, 3:30 nanti karena sudah diminta BKD. Yang kami merah itu sudah dipastikan mengundurkan diri karena kami sudah mendapat konfirmasi. Ya. Coba dibuka kolom chat, ada pertanyaan apa? Ya, yang penting terima dulu aja ini ya. Izin bertanya, SK saya ada sedikit kesalahan penulisan kotak kelahiran. Kalau ianya sudah benar, mohon masukannya. Oke, diterima dulu, nanti kami dilaporkan, nggih. Nanti dilaporkan, diterima dulu karena ini waktu sudah mepet. Kita juga sedang menunggu undangan. Jadi nanti diterima dulu. Diinventarisir, nggih, nanti nyuntulun dari cabang dinas, nanti kita revisi. Yes. Monggo ada lagi Mas Sigit nih. Mas Sigit, monggo Mas Sigit. Terima kasih pimpinan, terima kasih Mas Kumoro. Izin matur Ibu dari cabang Dinas Pendidikan Wilayah 11. Mohon maaf baru bisa hadir. Ya. Tadi kami melihat paparannya disampaikan oleh Dinas Pendidikan tentang peserta dari Cabdin 11. Di situ tertulis 313 gitu. Tetapi di data kami itu ada sampai dengan sekitar 500 lebih. Apakah itu memang pembatasan kuota atau memang belum tercatat? Yang pertama. Pertanyaan yang kedua, dari Zoom tadi pagi bersama BKD, itu untuk hari Rabu, pendamping SKPD harus hadir. Apakah Cabdin juga harus hadir untuk membantu Dinas Pendidikan atau tidak usah? Maturun. Mas Sigit, tadi kan saya ngerti nggih. Itu kan guru kami pisah, Mas. Oh, dipisah. Itu kami pisah. Nah, itu yang kami share di Satuan Pendidikan itu. Nah, itu teknis, Mas. Yang 313 itu teknis? Iya, teknis, Mas. Oh, siap. Itu teknis. Jadi kita masih ada spelling, jadi buat jagan-jagan. Kalau 137 nanti kan kita masih ada sisa nih. Kalau ada kekurangan masih bisa masuk ke situ, Mas. Itu jenengan gurunya pasti udah masuk ke guru itu. Berarti kami harus menghadirkan 313 itu atau bagaimana? Nah, kan tadi di bagian tugas sudah ada, Mas. Itu kan nanti ada koordinatornya. Nah, ini di atas bagian tugas.
Capdin 11 melaporkan 11 bis besar, Pak, Nah, Mas. ini pembagian tugas. Nah, pendamping di kantor ini dan satuan pendidikan nanti minimal satu kabupaten 1 orang, Mas. Jadi kalau jenengan kabupatennya 2 berarti ada 2 orang yang dampingi di kabupaten kota, Mas. Ini nggih, yang nomor 2 nggih. Nggih. Teknis itu masih itu di cabang dinasnya, tapi kalau satuan pendidikan negerinya jenengan ada pendampingnya dari Capdin. Siap. Minimal 1 kabupaten kota 1 orang. Kalau ada 2 kabupaten berarti 2 orang, Mas. Selain dari P3K paruh waktu Capdinnya ya. Ya? Selain dari P3 paruh waktu dari Capdinnya ya. Kan kita Ya. ada 5. Berarti Ya. kalau berarti selain itu berarti tambah 2. Ye. Nggih. Ya kan nggak masalah, Mas. Masih ada spelling, Mas. Itu kan jenengan juga nanti nambah 1 lagi nggak masalah. Kan sesuai kebutuhan di Capdin aja. Kalau memang kacapnya mengendaki ada penambahan pendamping, kami nggak masalah. Ngapunten Mas Kumoro. Gimana? Ngapunten kalau saya belum paham. Di situ tertuliskan yang 313 itu kan peserta untuk paruh waktu teknis nih. Ye. Di situ tertulis cabang dinas 11 itu kan 313 di Tribun Timur. Nah, iya. Itu kan ini, Mas. Yang cabang dinasnya. Oh, cabang dinasnya. Nah, kan satuan pendidikan Capdin 1, satuan pendidikan yang ada di Capdin 1. Berarti kan Capdin-Capdinnya itu yang paruh waktu Capdinnya itu ada di situ, di tribun itu. Capdinnya bukan Satpen. Ya? Bukan Satpen. Kalau Satpam sama ini beda, itu kan dinas induk Capdin dan UPT, Mas. Oh. Itu 270 itu paruh waktu yang ada di dinas induk Capdin dan UPT. Oke. Itu masuk ke sana semua. Nah, satuan pendidikan Capdin 1 itu dari sekolah semua, Mas. Iya, Yang berarti yang 313 kan? Nah, 313 itu yang teknis di sekolah. Oh, teknis yang di sekolah. Ya. Terus kalau yang gurunya? Yang gurunya ada itu dimasuk semua nanti di Tribun Timur semua. Nah, jadi 1 di situ. Oh, pokoknya itu bagi 2. Siap, Nah, siap. ini kita Paham, nggak lihat dari jadi mana. Pokoknya guru jadi 1 di situ. Di Iya, Tribun paham. Timur semua. Diterima, paham. Nggih. Ya. Itu nggih. Jadi nggak terpisah. Nanti kalau Pak Agus bisa ngerjain dari guru, mereka udah disediakan tempatnya sendiri. Jadi nggak terpisah-pisah, Mas. Jadi 1 teknis juga jadi 1. Siap, paham, diterima. Mohon yang kedua, Mas Kumoro. Gimana? Pertanyaan yang kedua. Yang kedua apa mau ya? Tadi pagi kan Zoom dengan PKD bahwa pendamping SKPD itu besok hadir. Apakah Capdin membantu SKPD atau nggak usah? Oh, nah ya, seperti aku tadi matur, monggo kan ada pendampingnya. Tadi dari BKD kita juga kan ada pendamping juga khusus di kabupaten kota. Dinas juga ada. Nah, kalau besok misalkan panjenengan tanggal kan ada tanggal 10 kan kita nanti ketemu nih di Jatidiri. Nah, nanti kita juga nyuntung nggak masalah. Jadi pendidikan juga tahu medan juga. Jadi bukan hanya dinas hidup, tapi juga tahu medan di stadion sana. Jadi ketika nanti ada peserta yang tanya, misalkan ya, toilet sebelah mana, pintu masuk mana, keluar mana, panjenengan sudah tahu semua. Fasilitas kesehatan di mana. Iya. Jadi nanti kami nyuntung dari Capdin juga hadir jam tanggal 10 di Jatidiri, jam 13 saya Mas Sigit. Siap, Mas. Nggih, matur nuwun, diterima. Ada lagi? Satu lagi nggih. Sudah, tidak Wah. ada pertanyaan lagi. Dari Donovan, BPT. Ya, Monggo Mas Donovan. Jadi, atur dulu Mas Kumoro. Semenjak Ibu Lili, Mas Kumoro izin tanya untuk penerimaan SK metodenya bagaimana? Penerimaan SK. Jadi, metodenya penerimaan SK berikut. Nah, nanti kan ini nanti kita cetak, kita belum dapat cetakannya Mas. Rencanakan nanti kita serahkan ke sana. Iya nanti atau nanti simbolis atau seperti apa kita belum terima SK-nya Mas. Nanti kita cetak dulu setelah itu nanti matur kepimpinan seperti apa yang untuk Capdin dan UPT-nya ya.
Berarti bukan kan nggih. Misalkan sudah dicetak bukan diserahkan ke salah satu perwakilan kami gitu seperti awal tahun Iya, ini. nggak apa-apa. Nanti kita Oh. serahkan gitu nggak masalah. Iya. Yang penting hadir dulu ya besok karena Iya, siap. simbolis kayak penyerahan itu simbolis juga ya dari Pak Gub. Iya. Iya, nanti yang penting panjenengan hadir dulu di sana. Iya, siap. Oke, nggih. Matur Nanti nuwun, teknis Mas Kumoro. penyerahan SK nanti disampaikan lebih lanjut. Iya, matur nuwun. Nggih, saya kira sudah cukup, nggih. Pertanyaannya hampir sama semua. Yang penting nomor 1, semuanya tak doakan sehat semua. Sehat semua, kemudian bisa hadir pada tanggal 11 Desember 2025 di Stadion Gor Jatidiri. Nggih. Tadi pesannya Pak Sam, bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Nggih. Untuk teknis nanti SK-nya diserahkan bagaimana, yang penting jenengan sehat, hadir dulu bersama-sama mengikuti serah terima SK Pak P3K paruh waktu. Ngaten, saya cukupi sekian, matur nuwun kehadirannya Bapak dan Ibu semua. Nanti kalau ada pertanyaan bisa nanti koordinator bisa tanya ke Pak Agus Kumoro atau teman-teman yang nanti dari cabang dinas yang akan kami kondisikan sampai dengan waktu pelaksanaannya nanti terlaksana. Dari kami sekian, Pak Kumoro sudah bisa ditutup. Nggih, matur nuwun, mohon maaf kalau ada salah dan hilaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.